Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ilham Haikal Akbar, mahasiswa program studi manajemen untuk mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Profesor Dr. Rusviati Surya Saputra. Hari ini kita akan membahas tentang produktivitas dan budaya kerja. Kita akan membahas dengan santai budaya kerja dan relasi antar perusahaan besar di Indonesia untuk UAS semester kali ini. Kita kita akan membahas tiga perusahaan, tapi kita tidak akan cuma membahas gimana dalamnya aja, tapi kita akan bahas gimana mereka berinteraksi secara budaya satu sama lain. Mari kita mulai. Tiga perusahaan tersebut adalah yang pertama ada Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi, Unilever Indonesia, dan juga Gojek. Jadi ada tiga perusahaan, satu adalah BUMN, yang kedua adalah perusahaan multinasional, dan yang ketiga adalah perusahaan startup. Siapa sih tiga perusahaan ini? Kalau kita lihat pertama dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan BUMN ya pasti eh, sebagai perusahaan BUMN mereka serius, serius perusahaan yang dari luar sudah terlihat sangat serius, terstruktur, perusahaan plat merah. Jadi ya eh, ya seperti kita tahu lah sebagai yang ada campur tangan pemerintah di situ pasti eh, struktur dan brand image-nya itu kaku. Lalu yang kedua adalah Unilever. Perusahaan kita bahas di sini Unilever Indonesia, tapi sebenarnya kan perusahaan multinasional. Dia itu inklusif dan kolaboratif. Kenapa dia bisa saya sebut inklusif dan kolaboratif? Karena sebagai perusahaan multinasional pada umumnya dia tersebar di mana aja, terus banyak di setiap negara, budaya berbeda-beda di tiap negara, banyak keragaman di situ. Karena dia ya perusahaan multinasional pasti punya banyak keragaman. Berbeda dengan Telkom tadi, Telkom tadi kan pasti lebih beragam karena lebih seragam karena dia di Indonesia, hanya di Indonesia. Lalu yang ketiga ada Gojek. Gojek itu startup teknologi, ya perusahaan gesit. Kita lihat dari pertumbuhannya dari pertama kali launching sampai sekarang merubah landscape ekonomi di Indonesia. Dia gesit, semangatnya lebih anak muda lah kalau dilihat di sini ya. Dan dari budaya paling berbeda di antara kedua perusahaan sebelumnya, Telkom dan Unilever. Tapi disitulah menariknya. Kita pertama akan melihat hubungan antar tiga perusahaan itu tadi mulai dari hubungan Telkom dan Unilever. Yang satu formal, stuck, kaku, dan satu fleksibel. Ini bisa dibilang eh, contoh ya hubungan yang negatif. Kenapa negatif? Karena Telkom itu rapi, hierarki banget semua sebuah prosedur. Cocok tuh buat kalau kita beli perusahaan ya pasti pasti seperti ini konsepnya pasti seperti ini gitu. Beda dengan Unilever. Kenapa Unilever beda? Karena mereka pasti lebih lebih santai, lebih terbuka terhadap saran, terhadap perubahan, kolaborasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ya itu tadi mereka itu terdiri dari banyak perusahaan kecil di tiap negara yang diinduki oleh satu eh, perusahaan besar. Jadi mereka pasti lebih percaya keberagaman. Terus hubungan mereka tuh dianggap negatif. Kenapa? Karena Telkom sangat formal dan kaku, sedangkan Unilever sangat fleksibel. Secara Telkom coba meniru fleksibilitas Unilever pasti susah. Pasti muncul resistensi dari struktur internalnya sendiri. Yang biasa top to down, tiba-tiba harus ada 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 kegampangan apa ya? Ada kegampangan perubahan yang udah nggak terlalu hierarkis itu pasti susah. Makanya itu kan negatif. Terus gaya komunikasinya juga pasti beda. Kenapa gaya komunikasinya beda? Unilever tuh pasti lebih terbuka, pasti lebih 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 belak-belakan lah. Nah itu nggak cocok kalau diterapin di Telkom. Ya kali mau eh, mau mencoba lebih belak-belakan ke perusahaan yang BUMN yang komisarisnya rata-rata punya jabatan politik juga, pasti nggak mungkin kayak eh, anak buah yang di bawahnya itu lebih santai ngomong nggak mungkin karena
Nggak cuma dilihat dari pangkatnya di perusahaan doang, tapi di luar dia juga punya eh, punya apa ya? Dia punya hal lain lah yang membuat kita sungkan, apalagi generasi-generasi muda buat ngomong pasti lebih sungkan. Oleh karena itu hubungan itu negatif karena nilai nilai market dan nilai struktur kerjanya itu terlalu beda. Nah, tapi beda lagi kalau kita melihat hubungan itu dari sisinya Unilever dan Gojek. Unilever dan Gojek itu sama-sama perusahaan swasta, sama-sama. Kalau kita melihat sekarang Gojek startup, tapi mungkin puluhan tahun yang lalu Unilever itu juga startup. Beda sama Telkom tadi yang dari berdiri udah nggak mungkin lah BUMN berdiri startup startup BUMN kocak. Nah, itu bisa saling belajar dari yang perusahaan yang sudah sustain bisa diambil ilmunya kenapa dia bisa sustain kalau perusahaan yang baru. Nah, perusahaan yang udah lebih sustain di awal seperti Unilever dia bisa belajar gimana sih cara kok Gojek bisa-bisa muncul kok bisa ada inovasi seperti itu. Kecepatan informasi kok bisa dia grow-nya secepat itu gitu. Karena ketika dia udah sampai di tahap seperti Unilever pasti pertumbuhan growth-nya setiap tahun pasti nggak sama waktu seperti mereka dulu. Cara mereka belajar gimana? Dia melihat startup-startup yang masih baru, yang masih bisa kelihatan tuh, oh dia cara grow-nya ternyata seperti ini. Itu pasti jadi mereka jadi punya simbiosis mutualisme, bisa saling belajar. Nah, oleh karena itu eh, mungkin kalau kita lihat ya banyak banyak juga mereka berkolaborasi seperti Gojek di Gosopnya ada produk-produk Unilever di situ. Gojek dengan cara ikut menjual produk Unilever di startupnya mereka, di aplikasi mereka, mereka dapat revenue tambahan. Itu udah bisa kita lihat. Mereka tuh nggak cuma saling bekerja sama, tapi saling belajar dan bekerja sama gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lebih ke dalam nih, contoh untuk Gojek dan Telkom, sama-sama di Indonesia. Tapi apakah hubungannya positif ya belum tentu juga. Kenapa belum tentu? Karena di dunia startup yang baru berkembang dan dunia birokrasi itu punya satu apa ya, ketidakmatchan. Yang satu itu mengandalkan fleksibilitas untuk serba cepat, yang satu birokratis penuh tahapan. Jadi dua perusahaan itu udah apa ya? Kalau kolaborasi ritmenya pasti beda. Kayak BUMN kerja sama Gojek itu pasti lebih susah mereka bekerja sama. Beda kalau kerjasama sama Unilever tadi. Yang satu pengen jalan cepat, timnya bisa ngambil keputusan sendiri, ya Telkom rapat dulu lah, kumpul sama atasan dulu ya kalau atasannya ada waktu gitu. Jadi kesimpulannya kalau dari Gojek dan Telkom itu budaya kerja mereka terlalu bertolak belakang secara ritme, kecepatan, otoritasnya juga beda. Pemegang pemegang keputusan itu pasti lebih tinggi dan ada hierarkinya, nggak bisa langsung ke atasan. Tapi kalau di startup pasti udah tinggal ngasih memo aja pasti pihak yang di atas sudah bisa baca oh seperti ini ya, bisa ngambil keputusan sendiri ya. Nanti paling annual meeting atau monthly meeting eh, tinggal di review seperti itu. Nah, ringkasannya seperti ini. Jadi Telkom ke Unilever itu hubungannya negatif, Telkom ke Gojek itu juga negatif, Unilever ke Gojek itu positif, Gojek ke Unilever itu positif, Gojek ke Telkom juga negatif. Tapi kita melihat contoh ini karena kita mengambil sampelnya BUMN, perusahaan multinasional, dan startup. Tapi eh, jika Telkom mungkin dipasangkan dengan perusahaan yang apa ya, yang perusahaan yang sama-sama BUMN yang lebih match budaya kerjanya pasti menghasilkan hubungan yang positif karena sudah terbiasa dengan cara game plan-nya sama lah ibaratnya seperti itu. Jadi budaya budaya perusahaan itu kan nanti determinan di game plan-nya mereka, cara mereka mengatasi masalah, cara mereka menyusun strategi, hal-hal seperti itu yang membuat perusahaan itu punya hubungan satu sama lain bisa dikatakan positif atau negatif. Pelajaran yang bisa diambil adalah budaya kerja itu nggak bisa ditiru mentah-mentah. Kolaborasi itu pasti butuh adaptasi. Kita harus mengenali kecocokan budaya dulu sebelum kerja sama. Kita nggak cuma bisa lihat di luar, nilai dalam itu lebih penting. Karena kan kita nggak tahu tuh perusahaan A itu sistemnya seperti apa kalau kita nggak lihat ke dalam gitu. Kalau kita cuma lihat dari marketing brandnya mereka atau seperti apa. Makanya kita harus mengerti pasangan budaya perusahaan kita yang cocok mana untuk kolaborasi, yang profitable mana untuk kolaborasi.
Jangan kita melihat hanya kalau dilihat di luar itu, oh dia perusahaan sukses banget nih, kita ajak kerja sama, loh, belum tentu. Bisa jadi itu nggak cocok budaya sama kita. Jadi kesimpulan adalah corporate culture itu bisa menghambat atau jadi kekuatan kerjasama. Contoh, Unilever dan Gojek sudah saling belajar, Telkom dan Gojek Unilever perlu jembatan budaya. Nah, jembatan budaya itu yang harus dipelajari, bukan nggak bisa, lebih susah, tapi bisa. Tapi memang eh, apa ya, butuh waktu lah. Jadi caranya gimana? Kita tuh harus bentuk tim penghubung budaya, cultural liaison. Jadi misalnya kak, eh, kalau di BUMN itu pasti ada humasnya. Kalau di perusahaan apa namanya Unilever Gojek pasti ada tim marketingnya. Nah, kalau mereka itu ngobrol dan bisa menyatukan budaya perusahaan mereka, bukan nggak mungkin mereka jadi eh, bisa punya tim kerjasama yang baik yang menghasilkan apapun yang jadi tujuannya. Seperti itu. Kita makanya kita harus evaluasi, nggak boleh tiru mentah-mentah. Adaptasi itu harus kontekstual, ada konteksnya apa, dan yang paling penting adalah mau mengerti culture satu sama lain. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.